Maksudnya adalah bila kita bersahabat, hubungan persahabatan itu hendaklah dijaga untuk berterusan dengan cara yang sederhana. La ifrat wala tafrit. Jangan berlebih-lebihan dalam persahabatan, mencintainya dan bersikap kepadanya berlebih-lebih, ataupun terlalu longgar, sehingga dengan begitu dia mengabaikan kesederhanaan dalam persahabatan. Jangan puji lebih daripada limitnya. Jangan tak peduli lebih daripada limitnya. Karena sederhana. Fil hadis, atau dikatakan ini adalah kata-kata disandarkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib tentang kesederhanaan al-wasatiyah dalam bersahabat, untuk tidak berlebihan. Katanya, ahbib habibaka hawnan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma wabghid baghidaka hawnan ma asa an yakuna habibaka yawman ma. Cintailah siapa yang kamu akan cintai, tapi jangan berlebihan. Hendaklah kamu bersederhana, mungkin saja satu hari dia akan menjadi musuh kepada kamu. Bencilah kepada siapa yang kamu nak benci, cuma jangan berlebihan. Bersederhanalah kamu kalau tidak suka pada orang, mungkin saja orang yang kamu tidak suka itu akan menjadi kawan rapat kamu satu hari nanti. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddatan wallahu qadir. Dalam surat Al-Mumtahanah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan, asallahu ay yaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddah wallahu qadir. Boleh saja Allah itu menjadikan kamu dengan orang yang bermusuh dengan kamu daripada orang kafir, yang memerangi kamu daripada orang kafir. Boleh jadi itu musuh, satu hari menjadi kawan kamu. Realitinya betul kan? Khalid ibn Walid itu dulu yang menjadi sebab kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud, tapi akhirnya jadi pemimpin kaum muslimin dalam perang Mu'tah. Kesederhanaan dalam bersahabat. Boleh jadi hari ini dia adalah best friend, esok jadi pada musuh yang friend. Jadi bersederhana penting dalam bersahabat. Tunaikan hak sahabat itu tanpa menunggu dia menunaikan. Janganlah kita yang gagal dalam menunaikan hak persahabatan walaupun dia gagal. Karena kalau Anda yang gagal, bukanlah dia yang akan dipersoal oleh Allah Subhanahu wa taala atas kegagalan Anda, tapi Anda yang akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia yang gagal, Anda tidak akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala karena Anda tidak gagal menunaikan hak persahabatan kepada dia. Faham dong? Jaga perhubungan dengan sahabat yang boleh berterusan hubungan itu. Dengan apa? Kalau tegur jangan kerap. Hari ini tegur, petang nanti malam tegur balik, esok pas subuh tegur lagi. Dia blok karena berada nanti. Hari ini minta tolong, malam nanti minta tolong, esok pagi minta tolong. Dia blok Anda punya teman. Kalau caranya seperti itu, bersederhana. Bila minta tolong bersederhana. Bila ingin menegur bersederhana. Bila ingin melakukan sesuatu berlebih-lebihan, yang akan timbul adalah sebalik daripada apa yang diinginkan oleh kita kepada orang tersebut. Walihada dikatakan zurghibban tazid hubban. Ziarahlah kamu kepada teman secara jarang-jarang, itu akan menambah kasih sayang. Tapi kalau hari-hari ziarah, pagi ziarah, tengah hari ziarah, petang ziarah, malam minum kopi dekat mamanya, esok pagi lepas subuh minum kopi dekat nasi lemak, lama-lama boring begitu. Zurghibban tazid hubban. Bertemulah, berziarahlah secara jarang-jarang,
kamu akan saling kasih mengasihi. Kalau jarang jumpa, rindu. Tapi kalau hari-hari, lama-lama telepon, tak payah angkat deh. Ya kan reality kita punya zaman sekarang ada telepon, tengok dulu siapa yang telepon nih. Walaupun kawan dia, ini aja lepak-lepak nih. Oh ini nak pinjam duit ini, oh ini. Tapi kalau dia terhormat, ada dalam hati, dia tengah makan dia akan angkat telepon. Oh, apa sebabnya? Ada dalam hatinya, ingin berterusan bersahabat dengan dia, seronok bercakap dengan dia. Sahabat yang paling baik adalah orang yang ditegur tidak tergores, itu the best friend. Yang kalau cara menegurnya itu tidak sampai melukai hati orang yang ditegur. Yang ditegur pun jangan suka merajuk. Jangan macam ya kan, yang suka merajuk nih kan mestilah ada. Kalau suami istri itu kan suka merajuk, biasanya istrilah ya kan. Nah, tapi dengan kawan ya jangan merajuk. Jangan, tak elok sifat merajuk itu. Sifat lemah itu merajuk itu. Faham tuh, tegur saja. Kalau kata fil athar ada disebutkan seperti ini. Hadiah yang paling baik diberikan oleh teman kamu adalah kalau dia memberitahukan kekurangan kamu. Kalau dia beritahu kita punya silap, ada the best friend. Tapi friend yang tutup, aku beritahu kepada dia nanti dia merajuk pula. Ada teman yang tak sehat ini. Ini teman yang tidak baik. Apa sebabnya? Ada penyakit perangai pada temannya tidak ditegur. Karena khawatir yang ditegur merajuk. Sebab menghalangnya teguran karena yang ditegur suka merajuk. Macam budak-budak. Jadi nasihat itu diukur kepada yang memberi nasihat dan siapa yang dinasihati. Dan dalam hal ini teguran menjadi satu dasar yang menghubungkan manusia dalam persahabatan. Cuma jangan kerap menegur, jangan sering menegur, jangan kasar dalam menegur, dan berlapang dada kalau ditegur karena sahabat Anda menginginkan kebaikan dengan teguran tersebut. Demikian beberapa hal yang terkait dengan hikmah kalam al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Jika kamu tidak jaga hubungan itu untuk berterusan, ya kamu putus. Ujung-ujung kalau ini kawan aku sikit-sikit pinjam duit, sikit-sikit pinjam duit, sikit pinjam duit. Ya lama-lama dia malas nak layan. Ujung-ujung putus silaturahim. Tak pergi jumpa, kalau jumpa dengan alasan macam-macam, akhirnya putus silaturahim. Apa sebab? Tidak menjaga hak persahabatan.